Shalom. Shalom saudara-saudara. Wow, saya senang sekali dan saya bersuka cita. Thank you buat Pak Frank dan juga Bu Tini yang sudah kasih kesempatan. Hari ini sebenarnya saudara-saudara somehow masih ada banyak ceritanya, tapi saya kira waktu saya nggak cukup untuk cerita. Tapi saya percaya bahwa hari ini saya hadir di tengah-tengah gereja keluarga Kristus adalah karena Tuhan punya rencana dan Anda semua, kita semua akan pulang dengan berkat Tuhan. Amin. Wow, hari ini pertama kali saya hadir, jadi kalau misalnya nanti tanya ada orang baru saya. Jadi saya angkat tangan duluan saudara-saudara ya. Jadi this is the first time for me. Nama saya adalah Andre Tunggal saudara-saudara ya. Dan salam kenal kepada jemaat. Sebagai orang baru saya kulonuwun dulu saudara-saudara ya. Untuk kemudian kita sama-sama boleh merenungkan firman. Dan saya pelayanan dari gereja ke gereja yang satu ke gereja yang lain saudara-saudara. Kenapa demikian? Karena saya merasa bahwa Tuhan sedang membawa musim hidup pelayanan saya untuk kemudian boleh menjadi berkat bagi banyak gereja. Kalau saudara perhatikan, boleh tolong slide saya ditampilkan? Multimedianya di mana? Oh, sebelah sana ya. Oke, boleh tolong slide saya ditampilkan. Oke, kalau saudara perhatikan di depan, ya itu nama saya, Andre Tunggal. Dan kalau saudara perhatikan di situ ada logo YouTube, betul begitu ya? Ya, karena memang saya banyak pelayanan di dunia sosial media. Jadi saya adalah seorang juga YouTuber. Dulu sekitar 5 tahun yang lalu waktu saya disebut YouTuber, geli saya. Ih, jijik gitu ya. Kenapa? Karena apaan sih YouTuber gitu ya? Enggak banget, karena memang saya tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang YouTuber. Tapi hari ini Tuhan percayakan kepada saya hampir 4.000 subscriber, 400.000 subscriber. Dan saya percaya bahwa ada satu hal yang Tuhan tuh lagi bawa, bahkan pelayanan itu saudara-saudara bisa dalam berbagai bentuk, begitu. Nah, saya kenapa bikin channel YouTube? Karena saya adalah seorang yang besar dari keluarga Kristen. Kalau saya tanya, tebak, saya dari mana? Saudara bisa tebak nggak? Saya aslinya dari mana? Banyak orang jawaban yang pertamanya adalah dari Medan biasanya. Tetot, saudara ya, saya bukan dari Medan. Saya dari? Biasa jawaban kedua Kalimantan. Tetot, salah juga ya. Saya dari Ambon. Bingung ya? Dari Ambon, kok bisa dari Ambon? Nah, biasa pertanyaannya tuh begini, kok putih? Gitu kan. Kok rambutnya lurus? Gitu. Karena saudara sudah punya stereotipe orang Ambon seperti apa, gitu ya. Tapi saya biasanya akan jawab pertanyaan itu adalah, sampai di Antartika pun yang modelan kayak saya, sipit, putih begini, itu ada di sana, betul? Ya namanya orang Chinese sampai di mana-mana, saudara-saudara ya. Jadi memang saya lahir Surabaya, cuman saya besar di Ambon. Dan saya lebih dekat kulturnya dengan orang Ambon memang. Saya lahir baru di sana, saya menerima Kristus di sana, dan saya kemudian belajar kekristenan. Dan saya juga menjadi kritis ketika saya bertanya kepada guru saya, waktu saya masih SMP, saudara-saudara, saya tanyanya begini, Ibu Pendeta, kebetulan guru saya adalah Ibu Pendeta. Lalu saya tanya kepada beliau begini, Ibu, kalau memang Tuhan itu baik, dan Tuhan itu maha tahu, Dia maha tahu dan dia tahu bahwa Adam dan Hawa akan jatuh dalam dosa. Betul begitu enggak? Dia tahu bahwa buah pengetahuan yang baik dan jahat ini akan membuat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan oleh karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita semua menderita sekarang. Ibu, saya mau tanya, kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan biarkan itu terjadi? Contoh, kalau saudara orang tua, saudara punya anak saudara lagi jalan menuju God. Saudara tahu dalam 5 langkah ke depan dia akan masuk God. Saudara sebagai orang tua, saudara akan ngapain? Akan menghalangi kan ibu ya, stopin kan, betul gitu kan. Tapi yang terjadi dengan Tuhan adalah Tuhan membiarkan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Bahkan sengaja menciptakan Adam dan Hawa yang bisa jatuh dalam dosa. Kenapa begitu ibu? Saya tanya. Ibu guru saya langsung bilang, Anda tahu jawabnya apa kira-kira? Ibu guru saya langsung bilang begini, ada pertanyaan lain tidak? Gitu. Pertanyaan saya tidak dijawab. Dia mengalihkan isu, saudara-saudara. Lalu selesai kelas dia panggil saya, lalu dia bilang begini, Tunggal. Saya biasa dipanggil Tunggal di kelas. Tunggal, kalau kamu tanya begitu nanti kamu ateis katanya. Dan betul, saya jadi ateis, saudara. Saya jadi ateis dalam perjalanan hidup saya, tapi kemudian saya menemukan kebenaran. Nah, oke, itu adalah cerita singkat kenapa saya bikin channel YouTube saya. Saya membahas banyak hal yang sebenarnya hari ini tidak sering dibahas di gereja. Karena gereja tentu punya pengajarannya yang tentu tapi ada hal-hal lain saudara-saudara yang sifatnya tuh rasionalitas di dalam iman Kristen.
Karena saya percaya hari ini banyak anak-anak muda sedang bergumul dengan imannya. Hari ini banyak anak-anak muda yang bertanya begini, kalau memang Tuhan mau saya percaya kepada dia, saya doa supaya dia muncul depan saya. Tapi kenapa Tuhan tidak muncul depan saya? Saudara, pertanyaan-pertanyaan kayak begitu kadang-kadang merepotkan orang tua. Merepotkan orang-orang atau pembimbing rohani. Dan saya memberikan jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, saudara-saudara, di YouTube saya. So that's why, itu singkat cerita pengalaman atau perkenalan saya. Saudara-saudara, dan tentu saya rindu untuk mengenal jemaat di tempat ini dengan lebih baik. Begitu, kalau ada waktu kesempatan, kita bisa ngobrol, saudara-saudara ya. Amin. Oke, hari ini kita akan membicarakan tentang satu topik, harta dan hikmat. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan hari ini adalah firman Tuhan yang sangat amat penting. Dan mungkin saudara-saudara menjadi satu firman Tuhan yang akan mengubah saudara di tahun 2025 ini. Kenapa saya berani ngomong begitu? Saya bukan kepedean, karena saya percaya bahwa kekuatan saya dari firman Tuhan, dari salib Kristus. Dan saya percaya firman Tuhan itu powerful. Firman Tuhan atau Injil itu adalah kekuatan Allah yang memberikan keselamatan kepada kita. Dan saya percaya firman Tuhan itu ketika dia sampai kepada kita dan kita responi, firman Tuhan itu mengubah Anda. Jadi tahun 2025, siapapun Anda hari ini, kalau Anda sudah pernah ikut gereja, dengar firman, dan Anda merasa bahwa kekristenan Anda adalah rutinitas, atau kekristenan Anda adalah sesuatu yang begitu-begitu saja, let me tell you, izinkan Roh Kudus hari ini bicara, dan mungkin siapa tahu, hari ini hidupmu tidak akan sama lagi. Karena firman Tuhan mengubahkan engkau. Amin. Bilang sama kiri kananmu, ayo kita siap-siap dengar firman Tuhan. Bilang. Senggol ya. Senggol beneran saudara ya. Pak, bukan muhrimnya. Ya udah kalau gitu nggak usah ya. Pengkhotbah pasal 7, ayat 11, ayat 12. Sama-sama kita baca saudara-saudara. 1, 2, 3. Warisan yang disertai hikmat adalah baik dan olehnya ada suatu keuntungan bagi mereka yang melihat matahari. Hikmat memberi perlindungan, demikian halnya dengan uang. Tapi keuntungan dari pengetahuan ialah bahwa hikmat memberi kehidupan bagi mereka yang memilikinya. Saya kasih kepada Anda satu terjemahan ESV, satu terjemahan yang menurut saya menjelaskan kata-kata ini dengan lebih baik. Wisdom, hikmat, itu seperti warisan. Hikmat seperti warisan. Karena hikmat adalah hal yang baik. Karena dia memberikan keuntungan kepada orang-orang yang mau melihat di dalam hari yang terang. Karena hikmat itu memberikan perlindungan, sama seperti uang memberikan perlindungan. Tetapi keuntungan dari hikmat adalah hikmat memelihara hidup orang-orang yang memilikinya. Berapa waktu yang lalu saudara-saudara saya selesai dari satu podcast kurang lebih sekitar setengah 12 malam. Saya lihat tangki BBM mobil saya itu mau kosong, mau habis. Lalu kemudian di situ saudara-saudara saya tanya kepada, waktu itu kebetulan di Sunter, lalu saya tanya kepada teman yang undang saya podcast, satu tim itu. Saya bilang, saya butuh isi bensin. Tapi mereka bilang, waduh kok kalau malam ini adanya Pertamina katanya. Adanya Pertamina, pom bensin Pertamina. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya udah di sini kok. Waktu saya sampai ke pom bensin itu, terus kemudian saya mau isi, entah kenapa hati saya senang sekali. Kenapa senang? Karena waktu saya keluarkan barcode Pertamina saya untuk isi Pertalite full tank, saya tuh happy saudara-saudara. Saudara tahu kenapa happy? Saudara tahu kenapa happy? Karena saya merasa saya tidak ditipu. Karena orang hari ini, banyak yang lagi bicara beberapa waktu yang lalu, bahkan ada emak-emak yang kemudian marah-marah di video, yang mengatakan kepada petugas pom bensin yang bilang, saya tidak mau lagi beli Pertamax katanya. Karena Pertamax sudah di-oplos. Betul begitu nggak sih? Saya nggak tahu ya, saudara-saudara, ini masih jadi misteri, karena simpang siur beritanya gitu ya. Tetapi ibu-ibu itu bilang, pokoknya saya mau isi Pertalite gitu kan. Terus kemudian petugas pom bensinnya bilang, ya udah bu nggak apa-apa, mana barcode-nya? Kagak ada barcode katanya, dia marah gitu kan ya. Dia marah-marah, dia mengatakan tidak ada barcode, kenapa? Karena selama ini saya isi Pertamax, tapi katanya ini dioplos begitu. Jadi dia marah-marah, dia merasa sudah ditipu.
Hari itu saudara waktu saya isi bensin, saya merasa happy. Kenapa? Karena kayaknya saya nggak ditipu gitu kan ya saudara-saudara. Jadi saya isi full tank karena memang kebetulan mobil saya itu spesifikasinya bisa isi Pertalite. Tapi saudara-saudara hari ini saya tidak tahu saudara ketika mendengar berita tentang minyak atau BBM yang dioplos ini, saudara marah atau tidak? Dengar-dengar katanya, saya nggak tahu angka terakhir korupsinya sampai berapa? Ada yang tahu nggak? 1.000? Saya tahunya terakhir yang angka-angka muncul itu 193 T. Begitu ya? Dan yang bikin kita marah karena gajinya katanya, para petinggi yang punya gaji ini, mereka gajinya 4M sebulan katanya. Katanya begitu. Dan ini membuat kita marah, kenapa? Karena kenapa kita tuh sudah susah payah, tapi kok kita merasa ditipu. Saudara, sini isinya bukan Pertamina kali ya. Saudara dari tadi tidak merasa ini sama saya karena saudara isinya apa? Shell atau BP ya. Saya doang ya rakyat jelata kali ya. Atau saudara udah pakai kendaraan listrik semua jadi nggak berasa ya. Orang-orang marah, orang-orang merasa ditipu, bahkan ada yang ngomongnya begini. Bahkan pada saat berniat baik pakai Pertamax, karena merasa tidak berhak disubsidi pun kita tetap dikerjain gitu kan. Kalau saudara merasa marah, saya yakin marahnya saudara itu karena sesimpel, saudara tahu cari uang itu susah. Betul nggak? Kita semua punya perasaan yang sama, berbagi perasaan yang sama. Cari duit itu susah. Bukan cari duit itu gampang. Dalam perjalanan hidup, saudara-saudara, saya percaya Anda dan saya, kita semua mengalami yang namanya satu perasaan struggle. Kenapa kita itu marah? Karena memang cari uang itu susah dan hidup itu nggak gampang. Makanya di awal tahun ini kan rame filmnya begini. Kokoa Koci. Apa itu? Apa? Ini Simnida. Itulah saudara ya, saya nggak tahu karena saya bukan orang Korea. Film itu rame kenapa? Tahu nggak saudara-saudara? Hah? Karena film itu menceritakan bahwa orang-orang yang jadi peserta itu susah semua. Dan cari duit itu kalau dapat hadiahnya itu 400, apa kalau nggak salah 456 berapa? Miliar dapat hadiahnya. Dapat duitnya tuh bisa seharga segitu, luar biasa. Saudara, hari ini semakin lama kita hidup di dunia, semakin bertambah umur Anda, semakin Anda melihat realita, saya yakin kita semua sepakat 99,99% bahwa hidup itu sulit, makin lama makin susah, tantangan makin lama makin besar. Ada yang hidupnya makin lama makin mudah? Boleh angkat tangan? Saya mau berguru pada Anda. Hidup makin lama makin susah, betul? Kerjaan makin lama makin banyak tantangannya, betul? Kalau saudara yang sekolah pun, beberapa nih ya, saya lihat ada beberapa nih kayaknya masih sekolah. Pasti naik, makin tahun makin naik grade, makin susah. Hidup makin sulit, tantangannya makin banyak. Makanya hari ini banyak orang mau kabur aja dulu. Ada yang mau kabur? Ajak saya boleh nggak? Iya kan? Dan kemudian orang demo Indonesia gelap katanya. Saudara, tadi saya tertarik song leader bilang begini, wah tidak terasa sudah bulan Maret, betul ya? Saya kira tidak berlebihan buat saya untuk kemudian mencoba untuk memancing saudara kembali jujur sama diri sendiri. Saudara masuk tahun 2025 dan menjalani 2025, saudara ada pada titik khawatir atau saudara ada pada titik penuh pengharapan? Boleh tanya kiri kanan kamu khawatir atau penuh harapan? Coba tanya, coba tanya. Tanya beneran, tanya, coba tanya. Kamu khawatir atau kamu penuh harapan? Coba tanya. Saya duga-duga sih ya, duga-duga nih ya, Singer udah rame itu ya. Saya duga-duga Singer jawabnya penuh harapan dong gitu kan. Iya kenapa? Kenapa jawab begitu? Karena di gereja. Di gereja kan jawabannya mesti penuh pengharapan. Di gereja kan jawabannya mesti penuh sukacita. Amin, haleluya gitu kan ya. Karena kalau kita jawab khawatir kayaknya kurang rohani kan gitu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu ingin supaya kita menghidupi hidup dengan realistis. Salah satunya. Karena hidup itu butuh realistis, saudara-saudara. Saya bukan berkata bahwa hidup butuh iman dong, pastor. Oh, betul. Tapi kita hidup juga butuh realistis. Dan mungkin bisa jadi ada beberapa di antara saudara yang mulai merasakan rasa khawatir.
Selesai dari kebaktian ini atau selesai dari ibadah raya ini, saudara-saudara, setelah saudara merasa amin, haleluya, saudara pulang ke rumah, berapa banyak dari saudara mengalami perasaan-perasaan ketika lagi nyetir mobil atau nyetir motor, lalu saudara mulai pikir, tahun ini anak ini mulai kuliah, bayar pakai apa ya? Saudara merasakan itu? Saudara merasakan kayaknya tutup buku tahun kemarin, toko ini nih kayaknya pemasukannya nggak seramai tahun-tahun lalu. Kayaknya trennya turun, gimana ya tahun ini? Sudah merasakan itu? Halo? Mari kita realistis. Nah maksud saya begini, izinkan Tuhan berbicara secara pribadi kepada setiap kita. Saya merasa pertanyaan ini adalah pertanyaan yang nanti di akhir dari pemberitaan firman Tuhan ini. Saya percaya saudara menemukan titik terangnya itu apa. Mari kita lihat firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini diambil dari kitab Pengkhotbah, kitab yang paling jarang, salah satu yang paling jarang dikhotbahkan. Betul tidak? Ada yang pernah baca kitab Pengkhotbah? Ada yang pernah baca kitab Pengkhotbah? Pernah baca enggak? Bentar Pastor, kayaknya kemarin di TikTok tuh ada tuh Pengkhotbah. Kalau saudara selama ini baca Alkitab dari TikTok, saya sarankan saudara-saudara coba perbaiki lagi kehidupan rohanimu. Jangan jadi Kristen ayat-ayatnya dari Instagram ya. Jadi Kristen itu kita harus belajar sendiri dengan baik. Jangan mengandalkan Instagram atau TikTok gitu loh saudara. Tapi oke lah, kalau saudara pernah baca kitab Pengkhotbah, saudara tahu nggak? Pengkhotbah itu kitab yang menarik. Kenapa menarik? Karena Pengkhotbah itu memulai dengan sebuah ide. Pasal pertama, apa judulnya? Segala sesuatu sia-sia. Apa? Segala sesuatu sia-sia. Saudara berasa aneh tidak? Berasa aneh tidak? Aneh lah Pastor. Karena yang namanya lagunya tuh begini. Semua baik. Semua baik. Betul? Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Betul begitu? Tidak ada lagunya, semua sia-sia, semua sia-sia. Apa yang telah kau perbuat, semuanya sia-sia. Tadi song leadernya siapa? Ibu siapa namanya? Bu Sondak, Manado. Oh oke, Sondang. Oh Sondak, saya kira Sondak, Ibu Sondang. Coba Ibu Sondang nyanyinya gini, mari jemaat kita nyanyikan. Semua sia-sia. Saudara mau angkat tangan, saudara bingung, loh kenapa begini lagunya? Betul kan? Kenapa? Karena kita selama ini berpikir tone kekristenan kita selalu adalah oh baik, indah, mulia, agung, haleluya, lebih dari pemenang. Tidak salah. Tetapi kalau saudara baca Alkitab, makanya baca Alkitab jangan pakai TikTok makanya. Baca Alkitab tuh harus utuh. Saudara akan menemukan bahwa di dalam kitab Pengkhotbah ada satu perspektif yang ditawarkan dan Pengkhotbah ini firman Tuhan loh, betul? Ini hikmat Tuhan loh. Dan perspektif yang dia tawarkan adalah semua sia-sia. Kenapa begitu? Dalam Pengkhotbah Anda akan menemukan narasi, lebih baik pergi ke rumah duka daripada rumah pesta. Betul begitu? Tapi selama ini kita pengennya pergi ke rumah mana? Rumah pesta. Padahal ke rumah duka lebih enak. Saudara bisa makan bubur kacang gratis. Kalau ke rumah pesta mesti bayar. Bayar apa itu? Angpau saudara-saudara, betul kan? Enggak bercanda saudara. Maksud dari Pengkhotbah adalah pergi ke rumah duka lebih baik karena kita melihat realita hidup. Pengkhotbah itu kitab yang menarik kan. Pengkhotbah berbicara realitas realita mungkin. Makanya kita akhirnya memahami kebenaran firman Tuhan itu utuh ketika kita melihat apa yang Pengkhotbah bilang. Ini menarik. Pengkhotbah dia bilang begini, karena wisdom, hikmat itu memberikan perlindungan, menarik ya, seperti uang memberi. Selama ini saudara pernah dengar gak ada orang Kristen bilang begini, saya tuh tidak butuh harta duniawi, saya butuhnya adalah Tuhan saja. Makanya saya berdoa terus 24 jam, saya tutup pintu. Supaya apa? Tuhan memberikan perlindungan melalui burung gagak, begitu? Saya pernah ketemu orang kayak gitu. Saudara, sometimes saya menemukan ada orang Kristen tuh yang tidak realistis hidupnya.
Hidupnya tuh seakan-akan kayak menafikan, oh uang itu terlalu kotor. Uang itu terlalu duniawi. Aku hidup hanya untuk Tuhan. Padahal dia beli makanan pakai uang. Paham? Uang itu penting. Dan pengkhotbah mengatakan, pengkhotbah bilang, wisdom itu, hikmat itu penting. Sama pentingnya kayak uang. Jadi pengkhotbah memberikan satu perspektif yang menarik di sini bahwa uang itu penting. Harta itu penting. Amin? Mau bilang amin ragu-ragu. Kayaknya duniawi ya. Tapi sorry, saya percaya bahwa di dalam hidup ini semuanya harus rohani. Maksudnya apa Pak? Semua harus rohani. Bukan berarti Anda jadi orang Kristen yang ketemu orang shalom. Haleluya. Enggak gitu. Saya percaya orang Kristen itu harus hidup menjejak di bumi. Tapi ketika engkau menjejak di bumi, engkau menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Dan engkau menghadapi satu dunia yang memang mengatakan dunia uang itu penting. Harta itu penting. Dan saya juga setuju harta itu penting. Kita butuh untuk cari kerja. Kita butuh untuk cari uang. Betul? Makanya kan firman Tuhan mengatakan barang siapa yang tidak bekerja janganlah dia makan. Kita harus butuh cari uang. Harta itu penting. Tetapi saya percaya bahwa saya tidak perlu jelaskan panjang, lebar, tinggi, dan dalam buat Anda tentang pentingnya harta itu seberapa penting. Karena kita semua tahu, sepenting itu memang harta. Cuman masalahnya adalah, seringkali tanpa sadar, kita itu menghidupi hidup kita di drive oleh uang. Itu masalahnya. Uang penting, tetapi jangan sampai kita mendrive hidup kita tanpa sadar. Faktor penentunya itu uang. Tanpa sadar kita pikir, kalau saya pilih A, B atau C, cuannya apa? Saya dapat berapa? Hitung-hitungan. Satu kali ada seorang pemudi yang berdoa di dalam kamar, saudara-saudara, dia nangis sama Tuhan. Dia berdoa, Tuhan, tolong buka jalan. Lalu dia nyanyi, God will make a way when there seems to be no way. Terus apa? Ya itulah. Dia buka jalan bagiku. Kenapa? Karena dia minta Tuhan buka jalan. Karena dia lagi berdoa, dia baru lulus SMA. Dan waktu dia lulus SMA ini dia merasa bahwa Tuhan aku mau lanjutkan kuliah tapi gak ada uang. Dan jurusan yang aku mau masuk itu ada di universitas yang bikin uang papa habis. Buat yang tahu-tahu aja. Lalu kemudian dia berdoa, Tuhan buka jalan, buka jalan. Dan ketika dia lagi bernyanyi, tiba-tiba pintu kamarnya terbuka, jebret. Papa mamanya masuk. Terus saudara bayangkan sedikit dramatis gitu ya, kayak film Korea ya. Jebret. Cinta gitu kan ya saudara-saudara. Ketawa langsung. Ama, apa gitu kan ya. Panggil anak perempuan apa? Oni. Hah? Oni betul ya? Oni ya. Ya sudahlah, ribet gitu ya. Nah, papa mamanya bilang, papa dan mama sudah putuskan. Kita akan jual tanah di kampung pemberian kakekmu itu. Kita akan bayar uang kuliahmu. Terus kemudian anak ini bilang, loh Mama jangan. Itu kan warisan keluarga satu-satunya yang kita punya, jangan dijual. Terus kemudian papa mamanya bilang, no, papa mama udah putuskan, kita jual. Kita akan support kuliah kamu. Kita akan berikan yang terbaik supaya kamu bisa kuliah setinggi mungkin. Berapapun harganya, berapa mahal, papa mama akan support. Wah anak ini kemudian, aduh Tuhan haleluya gitu kan ya saudara. Langsung dia memeluk papa mamanya. Mereka bertiga berpeluk-pelukan saudara-saudara kayak Teletubbies. Selalu berpelukan begitu terus kemudian mamanya bilang, nak belajar yang baik ya. Oh mama gitu kan ya. Papanya bilang, nak yang rajin ya. Oh papa. Terus setelah nangisnya udah sampai pada episode terakhir saudara-saudara udah mau ending. Terus mamanya bilang, jangan lupa kamu cari koko-koko yang kaya juga. Supaya nanti modalnya balik. Untuk dapat ikan lebih gede umpannya mesti lebih gede. Orang tuanya baik gak? Baik gak? Baik. Wah celaka.
Kalau keluarin duit untuk harapin duitnya balik, baik atau enggak? Kalau bisnisnya fair, baik ya. Tapi kalau motivasi untuk membuat anak sekolah ke universitas yang terbaik, supaya dapat balik modal, hati-hati. Itu yang saya bilang, tanpa sadar uang itu punya daya tarik yang luar biasa membuat kita sampai memilih sesuatu berdasarkan faktor yang keliru. Termasuk kita merasakan, berpikir, berharap berdasarkan faktor yang keliru. Itu yang saya bilang, uang itu daya tariknya luar biasa. Termasuk kalau saudara sadar arah pembicaraan saya adalah hari ini. Hari-hari ini Anda sedang galau karena apa? Bisa jadi karena perspektif kita tanpa sadar dipengaruhi oleh daya tarik ini. Maksud saya begini, dunia ngajarin kita, tadi kan saya bilang, saya nggak perlu ajarin Anda betapa pentingnya uang, betul? Google aja yang ngajarin. Google bilang apa? Money can buy you happiness. Betul begitu? Betul nggak? Halo? Money can buy you love. Money can buy you a boat. Saudara tinggal tambah lagi. Money can buy you Maserati. Money can buy you Ducati. Ya kan? Money can buy you Alfi. Betul? Money can buy you, apa lagi? Saya nggak tahu tuh. iPhone mah udah biasa ya. Whatsoever. Sebut aja. Kenapa? Karena kita berpikir dan kita berada di tengah-tengah dunia yang berpikir sama seperti Google bilang ini. Tapi dengarkan kata Tuhan. Bahwa money, yes, it's important. Tetapi money is not everything. Firman Tuhan mengatakan hari ini bahwa wisdom, hikmat itu seperti warisan. Dan itu adalah baik untuk mereka yang mau melihat pada hari yang terang. Maksudnya gini, hikmat itu membantu kita melihat segala sesuatu jernih. Sometimes kita itu melihat segala sesuatu tidak jernih. Kita melihat segala sesuatu itu kotor. Kita melihat segala sesuatu itu buram. Dan firman Tuhan mengatakan hikmat itu menolong kita melihat dengan lebih jernih. Menarik ya? Lalu pengkhotbah mengatakan betul. Money itu give you protection. Tapi jangan salah, money juga give you protection. Ada advantage yang wisdom itu bisa kasih, tetapi money nggak bisa kasih. Apa itu? Dia bilang begini, wisdom preserve the life of its owner. Hikmat itu memelihara hidup orang yang punya hikmat. Apa maksudnya? Begini, apa yang uang tidak bisa beli? Kita berpikir uang bisa beli segalanya. Makanya dulu kan ada lagu tuh ya, lagunya begini. Andai aku jadi orang. Dengan begini saya agak happy. Kenapa? Banyak yang tua sama kayak saya. Itu lagu kalau Anda nyanyi di genset kagak ngerti. Apaan tuh gitu kan ya. Lagu apa itu gitu kan ya. Terus kemudian lanjutan lagu itu gimana? Lupa ya. Pokoknya kalau nggak salah, gimana? Bu Sondang? Pengen punya mobil, kalau nggak salah ada liriknya bilang begini, andai jadi orang kaya nggak usah kerja, betul gitu ya? Betul nggak? Ya udahlah gitu ya. Kayaknya nggak usah kerja enak, happy enak. Kita pikir itulah happiness. Kenapa? Once again, dunia ngajarin kita begitu. Since my childhood, waktu saya masih kecil, saya ingat akong saya bilang, Andri kau dengar baik-baik. Nah ini baru keluar bahasa Ambonnya. Kau pung papa itu dulu lahir tahun 43 waktu Jepang jajah kita. Kau punya papa lahir di Kebong Singkong, dia bilang. Kau punya papa waktu kecil makan nasi sama garam. Pasti saya rasa ada yang juga merasakan kayak begitu ya. AI juga mungkin ya, merasakan hidup susah itu ya. Makanya saya punya akong bilang begini, kau punya papa dengan akong ini korban dari PP tahun 1960 katanya. Jadi dulu tahun 1960 itu ada sebuah peraturan pemerintah yang diskriminatif. Kita orang Chinese, saya sebagai kelompok Tionghoa, itu tidak bisa usaha dengan benar kalau di daerah. Itu diskriminatif sekali. Akhirnya apa yang terjadi saudara-saudara? Akong saya bilang begini, kau punya papa tidak bisa sekolah, tapi kau bisa sekolah. Karena itu kau mesti ubah nasib keluarga kita. Dia bilang begitu. Jadi saya dari kecil, saya punya satu tujuan. Bahwa saya harus mengubah nasib keluarga dengan cara
Dengan cara jadi orang kaya. Simple. Pikiran saya adalah sesimpel, oh hidup itu butuh jadi kaya. Dan itulah yang orang pikirkan hari ini. Tapi sebenarnya Google kasih tahu kita bahwa money, maybe you pikir money can buy you happiness, money can buy you love, but perhatikan di sini, money can buy you a house, but not a home. Apa bedanya house sama home? Kalau house diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah home, diterjemahkan bahasa Indonesia adalah rumah juga, betul? Tapi kita tahu bahwa between house dan home itu ada difference yang beda banget. Setuju? House adalah rumah fisik, betul? Dengan uang you bisa beli rumah fisik. You bisa beli coupling tanah yang terbaik. You can buy good material atau mungkin the best material. Bawa datang marmernya dari Yunani. Bawa datang atapnya dari Tibet mungkin saudara-saudara. Arsitek Italia terbaik saudara bawa datang. You can build a house, a great house for you if you have the money. Tapi, kalau kita bikin a house, belum tentu house itu jadi home, setuju? Karena apa? Karena apa dia belum tentu jadi home? Karena apa? Karena home, kalau dalam bahasa anak-anak Gen Z-nya, home itu adalah vibes-nya, asik. Home itu adalah suasananya, setuju? Home itu adalah sesuatu yang bukan fisiknya, tetapi relasinya. Makanya ada satu gantungan kunci, menarik sekali, saya tidak sempat foto waktu itu, tapi saya suka gantungan kunci itu. Gantungan kunci itu bilang begini, home is where your heart belong. Di mana hatimu berada, di situ home-mu. Saudara, hari ini banyak orang yang rumahnya mungkin berada di bilangan Peak mungkin, ini dekat Peak ya. Yang rumahnya segambreng-gambreng gede misalnya. Tapi ketika dia nyetir pulang masuk ke rumah yang besar itu saudara-saudara, yang sambut dia adalah Blackie, bukan istrinya. Yang kemudian menyambut dia dan bercerita adalah Siri. Tahu Siri? Tahu Siri nggak? Nggak tahu ya? Bukan istri Siri, bukan. Ya, ya sudahlah begitu. Poin saya adalah rumah besar belum tentu hubungan keluarganya baik. Setuju? Rumah besar bahkan bisa jadi ketika anak-anak pulang ke rumah langsung masuk kamar main Mobile Legends, betul? Kita tidak punya waktu bersama-sama. Tapi coba bandingkan dengan rumah yang mungkin tidak besar-besar amat, tetapi relasinya baik, relasinya indah. Orang tua dan anak berelasi dengan baik, suami istri hubungannya baik. Itu namanya home, bukan house. Setuju? Money can buy you bed, tapi nggak bisa buy you sleep, betul? Kasur berapa sih termahal hari ini? Kasur paling mahal berapa saudara? 300 juta ada? Hah? 1 miliar? Ada pak? Beneran? Boleh nggak saya jual kasur itu? Mau kasur termahal apapun, ada teknologi AI di dalamnya, saudara. Tapi itu kasur belum tentu membuat orang tidur nyenyak, setuju nggak? Saya berapa kali lewat ke tempat saya punya yayasan, saya ngantor di sana. Saya lihat di bawah jembatan Tomang itu loh saudara-saudara. Ada orang tidur, jam 11 siang, jam 10 siang. Di atas kardus karton itu loh saudara-saudara. Tidurnya nyenyak sekali. Ada AC enggak? Enggak. Berisik. Truk, mobil lewat di atas jembatan. Gerak. Berdebu banget. Tapi tidurnya enaknya minta ampun. Sementara ironinya, saya kenal dengan satu teman, duitnya minta ampun. Tapi dia bilang begini, bokap gua kalau tidur pakai pil. Dan kalau udah pakai pil, tidurnya cuma 2 jam. Saudara-saudara, what I want to say adalah, uang itu gak bisa beli segalanya pada faktanya. Uang itu memang tidak bisa beli segalanya. Tolong di next multimedia. Uang itu gak bisa beli everything. Multimed, halo. Tolong di next. Iya. Uang itu
tidak bisa membeli segalanya. Ada orang namanya Robin Sharma, thank you. Dia menuliskan sebuah buku, The Wealth Money Can't Buy. Because money itu not the same with wealth. Terlalu banyak orang yang secara finansial makmur ternyata miskin dalam banyak hal. Uang bisa beli teman? Uang bisa beli teman? Uang bisa beli penghibur. Tapi ketika tidak ada uang, penghibur itu ada nggak? Dia hilang. Kenapa dia ada? Karena kita bayarin. Tapi waktu kita nggak bisa bayarin, dia masih with us atau enggak? Enggak, itu artinya uang nggak bisa beli sahabat. Setuju? Uang nggak bisa beli teman. Uang nggak bisa beli, ada terlalu banyak hal yang nggak bisa dibeli sama uang. That's why pengkhotbah bilang, wisdom itu penting seperti uang karena uang juga kasih perlindungan. But ada keuntungan yang wisdom bisa kasih, yang uang nggak bisa kasih. Apa itu? Contohnya begini. Ada yang tahu nggak kasus Papa Pudel? Masih ingat kasus Papa Pudel akhir tahun lalu? Ada seorang bapak-bapak datang ke sebuah sekolah di Surabaya dan videonya beredar viral. Kenapa? Karena bapak itu menggeruduk sekolah itu. Nih mukanya kayak begini. Mukanya ya. Dia datang dan dia geruduk itu sekolah dan dia paksa ada satu anak SMA di sekolah tersebut untuk berlutut dan menggonggong kayak anjing. Makanya disebut Papa Pudel, gitu kan ya. Dia paksa itu anak menggonggong dan video itu kemudian viral tersebar di mana-mana. Dan saya yakin ibu-ibu pasti udah nonton video itu, betul? Udah nonton ya? Udah lihat ya? Apa perasaannya ibu-ibu waktu lihat video itu? Jiwa kita meronta-ronta kan? Kita membayangkan anak kita dibegitukan kan? Nah itulah yang terjadi. Netizen Indonesia mengalahkan CIA, FBI kalah, Mossad kalah. Diketahui, wah ternyata orang ini pengusaha klub malam, gitu. Ternyata dia punya koneksi dengan aparat, ya kan? Oknum tertentu. Makanya dia berani untuk geruduk masuk ke sekolah itu. Karena dia punya uang, dia punya kuasa. Oke, mari kita lihat kasus ini dengan hikmat Tuhan. Menurut saudara, punya harta, jadi pengusaha punya harta, enak atau tidak? Berkat atau tidak? Punya ordal, enak atau tidak? Oh, iya dong, kan kita punya ordal kan kita berani. Berani lu, gue kenal lu, gue punya ordal lu, gitu kan ya? Iya enggak? Dan itulah yang bikin dia berani masuk ke melakukan itu. Tapi kita tahu hari ini, orang ini kemudian ditangkap saudara-saudara. Sampai anaknya nangis-nangis, betul nggak? Anaknya bilang, Pak kalau tahu gitu aku nggak ngomong sama papa. Sekarang papa ditangkap, keluarga kita sekarang berantakan. Usaha papa di cut off semua. Habis saudara-saudara. Oke, saya tanya ulang. Punya uang enak? Punya ordal enak? Buat bapak ini, kalau dia tidak punya uang dan dia tidak punya ordal, dia bakal celaka nggak? Setuju? Hidup dia akan hancur tidak? Jadi sebenarnya uang sama ordal buat bapak ini berkat atau tidak? Berkat atau tidak? Kutuk. Kenapa kutuk? Dengarkan ini baik-baik. Ada orang yang berpikir punya uang dia punya segalanya, punya ordal punya segalanya, punya kuasa, tapi akhirnya kuasa itu malah menghancurkan dia. Kenapa? Karena dia kurang hikmat Tuhan. Betul? Manusia, dengarkan hikmat ini. Dengarkan hikmat ini boleh di quote nanti pasang di Instagram. Oke? Waktu manusia pikir manusia punya kendali, manusia bisa hilang kendali. Ingat itu baik-baik. Waktu kita pikir kita punya kendali, ingat baik-baik, kita bisa hilang kendali. Kita lupa diri, kita hilang kendali. Itu realita hidup. Itu hikmatnya. Orang kecelakaan lebih banyak di jalan tol atau jalan macet, saya tanya. Kenapa bukan di jalan macet? Hah? Karena jalan macet itu bikin kita hati-hati. Tapi kalau sudah di jalan tol, gas terus nggak ada rem, akhirnya apa? Lupa diri, betul kan? Kita nyetir ngantuk itu di mana? Tol.
Apalagi kalau mobilnya Ferrari, betul nggak? Lupa rem, kecelakaan. Hari ini kita sering minta kepada Tuhan jalan kita lancar atau macet? Lancar, hati-hati. Waktu minta jalan lancar, bilang sama Tuhan, kasih aku hati yang penuh dengan kewaspadaan. Supaya jangan waktu lancar aku lupa diri. Amin. Itu poinnya. Jadi apa itu berkat? Berkat itu adalah kita punya harta, tapi punya hikmat Tuhan. Waktu minta Tuhan kasih berkat, minta juga hati yang takut akan Tuhan. Amin. Minta hati yang betul-betul Tuhan. Kalau Tuhan percayakan harta, sekali lagi saya tidak ngomong hartanya seberapa banyak. Karena saya percaya berkat datang dari Tuhan. Betul? Tuhan percayakan sejumlah yang memang dia layak percayakan buat kita. Tapi waktu kita punya harta, minta lebih kencang hati yang takut akan Tuhan. Supaya jangan oleh harta ini aku lupa diri. Supaya jangan oleh harta ini aku hilang kendali. Amin. Itu poinnya. Dan sementara itu kutuk adalah apa? Punya harta tapi nggak punya hikmat. Ada yang mengatakan, kok aku tuh udah tahu dulu tuh dia setia banget. Waktu pacaran, aduh dia rela beli nasi goreng. 5 kilo kok naik sepeda nganterin nasi goreng ke kos-kosan. Tapi sekarang udah jadi manajer, punya piaraan. Dulu dia setia kok, tapi kenapa enggak setia? Halo? Banyak ibu-ibu bilang, ada uang abang disayang, gak ada uang abang di... Jangan lupa, abang kalau udah punya uang, dia bisa punya piaraan. Makanya kan dulu Bang Napi bilang apa? Kejahatan timbul bukan karena ada, tapi karena ada kesempatan. Hati-hati. Jangan jadi orang Kristen yang cuma minta berkat, tapi tidak minta hati yang takut akan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan percayakan berkat, minta hati yang takut akan Tuhan. Supaya waktu kita punya berkat, jangan jadi orang bodoh. Jangan jadi orang yang lupa diri. Jangan jadi orang yang kemudian mampu untuk beli segala sesuatu, lupa diri. Makanya hikmat memelihara orang yang memilikinya. Itu penting. Jadi saudara-saudara, nah ini sudah ending. Kalau sudah ending kan kita seger ya, habis ini mau makan. Kenapa saya tunjukkan gambar ini? Saudara sadar nggak? Apa maksud dari gambar ini? Ada orang yang duduk sebelah kiri, ada orang yang duduk sebelah kanan. Yang sebelah kiri lihat tebing-tebing, mukanya sedih. Sebelah kanan ini lihat gunung-gunung, hijau, mukanya bahagia. Apa bedanya saudara? Mereka berdua sama-sama di dalam bus, menjalani jalan yang sama, setuju? Tapi yang sebelah kiri, perspektifnya salah. Dia lihat pada hal yang suram. Tapi yang sebelah kanan, perspektifnya benar. Dia lihat hal-hal yang indah. Hari ini, tawar hati atau tidak, khawatir atau tidak kita hari ini, bisa jadi karena kita salah perspektif. Kita hanya melihat hidup bahagia atau tidak bahagia, hanya karena ada uang atau tidak ada uang. Kita melihat hidup bahagia atau tidak bahagia, hanya karena kita mampu melihat, wah kok teman saya yang SD, yang SMP, dia udah jalan-jalan healing-healing ke Jepang, kita kapan? Gitu kan ya. Yang tadinya hidup itu bahagia, terus kemudian tiba-tiba cemberut, kenapa? Tetangga sebelah mobil baru, kok saya nggak ada mobil baru? Halo? Betul? Papi, tetangga depan rumah, itu istrinya dia beliin LV, kok aku udah lama nggak dibeliin tas? Suaminya bilang begini, teman SMA aku udah ada istri baru juga sih Mi. Kita tuh akhirnya kehilangan kebahagiaan, karena kita sibuk menata hidup kita berdasarkan perspektif dunia. Dan saya kasih tahu, bodoh sendiri. Kita tuh jadi orang-orang yang bodoh. Karena kita sibuk melihat hal-hal yang buruk. Hal-hal yang salah. Tapi kalau kau punya hikmat Tuhan, engkau akan melihat hidup dengan penuh pengharapan. Halo? Karena dalam segala keadaan Tuhan memberkati engkau. Makanya akhirnya kita ngerti. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Kenapa? Karena mereka melihat dari perspektifnya Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, tadi Bu Sondang bilang tuh ya, lebih dari pemenang. Soalnya ada ayat yang bilang begini, walau 1000 rebah di kiriku, walau 10 rebah di sebelah mana? Kanan. Tapi itu tidak akan menimpa. Apa maksudnya itu ayat?
Bukan berarti yang 1.000 kena COVID, 10.000 nggak kena COVID, Anda tidak kena COVID. Bukan. Anda bisa kena COVID, tapi ketika mereka kena musibah, mereka hancur berantakan karena mereka tidak punya pengharapan. Tapi kamu waktu kena musibah, kamu tahu Tuhan pelihara hidupmu, engkau tetap bangkit. Itu namanya lebih dari pemenang. Amin. Waktu ada orang lain lihat hidup, aduh ketawar hati ya, aduh gak bisa ya, aduh aku kalah ya. Kamu tidak, kenapa? Karena kamu tahu berkat bukan cuma dari situ saja. Kamu hidup sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Saya minta pemain musik maju ke depan. Kekristenan seperti apa yang sedang Anda jalani hari ini? Kalau kekristenan itu tidak mengubah cara hidupmu, tidak mengubah cara pikirmu, maka izinkan Tuhan hari ini, Injil Yesus Kristus itu mengubah kita. Izinkan Injil itu mengubah perspektif kita. Izinkan Injil itu, firman Tuhan itu, mengubah pikiran kita, mengubah hati kita. Maka engkau akan berjalan dalam kebaikan Tuhan. Engkau akan berjalan dalam pengharapan. Engkau akan berjalan dalam hidup yang berarti. Walau badai ada di depan, tapi engkau tidak takut bahaya. Kenapa? Karena engkau akan berjalan bersama dengan Tuhan. Firman-Mu berkata kau besertaku.